At the heart of Manado City stand two historical witnesses, Centrum Church Manado and the World War II Monument. Both locations reflect the long journey of the Minahasan people, from the era of colonization and the chaos of war to the resurgence of local identity. This is not merely a story about structures, it is a narrative of power, faith, and enduring memory. Through this documentary, we will delve into the past that shaped this place, adopting more critical post-colonial perspective. For history is not solely about what is written, but also about who writes it. In 1675, a Dutch reverend, D.S. Montanus, set foot in Manado. Not long after, the VOC, or Dutch East India Company, established Fort New Amsterdam, a symbol of colonial power that also spurred the birth of a Dutch settlement around the city center. Surrounding the fort, an elite colonial village emerged, featuring official residence, main roads, and at its heart, a simple wooden church. That church later became known as the Groot Kerk, or the Great Church of Manado. Today, we refer to it as Centrum Church. Oke, saya di sini untuk mewawancara salah satu pegawai di gereja ini. Boleh perkenalkan nama, Pak? Nama saya Alan Inkiriwang. Di sini tuh bertugas sebagai apa? Sebagai pegawai untuk urusan administrasi umum. Administrasi umum. Di sini udah bekerja berapa lama? Dari 2017. 2017. Berapa tahun? Terkait gereja ini kan gereja dari zaman Belanda. Apakah bangunan dari gereja ini masih original sampai sekarang atau ada perubahan secara arsitektur? Kalau secara arsitektur kayaknya enggak. Kan tadi sempat dibilang bahwa pada waktu Perang Dunia Kedua kan di kompleks ini dibom. Jadi itu yang sisa-sisanya itu pilar-pilar sama atap itu kan masih ada. Dari situ juga dibangun kembali lagi. In 1677, the church was officially consecrated as the Groot Kerk, or the Great Church of Manado. Sebelum tahun 55 itu, apakah gereja ini udah bernama Gereja Sentrum? Kalau dari sejarah, untuk pertama kalinya itu gereja di sini dikatakan sebagai gereja Protestan, gereja besar Manado, gereja besar Manado. Jadi Oude Kerk di Manado atau gereja Protestan di Manado. Belum ada nama resmi kalau mau dibilang sih. Nanti setelah ada pembentukan Sinode Gemim, baru itu di nama resmi sebagai gereja sentrum. Sampai sekarang. Reverend Zacharias Cohen was dispatched to minister to the Dutch congregation and commence the spread of the gospel throughout Minahasa and its surrounding regions. Under his guidance, this church became the epicenter of Christian missionary efforts in Minahasa. However, beneath the veneer of evangelism lay hidden a colonial hegemony. All local clergy were subservient to the Dutch authority. The church thus transformed from merely a house of worship into an instrument of social and cultural control wielded by the colonial power. During the Japanese occupation,
Centrum Church was repurposed as the headquarters for the Manado Shiokiri Sotokyo Kyokai, a church overseen by the Japanese priest Hamasaki. World War II irrevocably altered everything. The church, once the heart of the colonial community, was destroyed by Allied bombing in 1944. Adjacent to its ruins now stands the World War II monument, a somber reminder of devastating global conflict that brought an end to the era of European colonial dominance in Asia during those dark times. This monument specifically honors the bravery and sacrifice of the local populace when the Allied attacks in 1944 shook the city and obliterated the original church structure. Terus mengenai monumen yang ada di samping gereja itu asal muasalnya dari mana? Terus kenapa berdekatan dengan gereja ini? Iya, karena memang lokasi pemboman itu di sini kan menjadi pusat administrasi dari Jepang juga, sebagaimana dulu untuk sebelum penyerangan Jepang di sini akan pusat administrasi gereja di Manado itu semua di sini. Ketika Jepang datang di take over oleh Jepang jadi pusatnya mereka. Jadi ini salah satu pusat karena di sini kan ada kompleks pemerintahan Belanda kalau mau bilang. Jadi Jepang take over semua, begitu juga penyerangan itu yang intinya di sekitaran kompleks ini. The monument is not merely a commemorative structure. It stands as a symbol of changing era, from colonialism to independence, and from foreign domination to the quest for self-identity. In 1952, Centrum Church was rebuilt. It no longer stood as a symbol of colonial exclusivity, but rather as a place for the freed local congregation to express its own faith. Proses pembangunan dari waktu dibom sampai akhirnya selesai lagi itu berapa lama kira-kira dibutuhkan? Sekitar 3 tahun. Dari 52 saya jadi resmikan itu kalau nggak salah di tahun 55 kalau nggak salah. 55. Iya. Terus apakah masih ada properti gereja ini yang masih bertahan dari dulu sampai sekarang? Kalau yang masih bertahan itu lonceng dengan kotak persembahan. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang lonceng itu? Dia kenapa bisa bertahan? Itu sudah ada dari setelah peristiwa Perang Dunia Kedua itu memang masih bertahan karena itu yang masih tertinggal setelah itu. Dan itu kan memang pada waktu pembangunan kembali gereja itu yang masih tetap dipasang di menara yang di atas itu. With its transformed architecture and diverse congregation, Centrum Church now stands as a spiritual nexus amidst the currents of modernity and urban capitalism in Manado. Centrum Church and the World War II monument are not merely sites steeped in history. They also serve as a vital hubs for visitors, cultural heritage enthusiasts, and the community.
The continued existence and meticulous upkeep of these structures are paramount to ensure the preservation of this invaluable heritage. Udah berapa kali ganti nama? Ini kan Gereja besar, gereja sentrum, 2 kali. 2 kali ganti. Ya, Terus dari awal pembangunan sampai sekarang ini udah berapa kali ganti apa namanya? renovasi. Udah berapa kali renovasi? Renovasi nggak pernah bangunannya karena dia harus izin dari apa namanya balai apa itu? Balai apa tuh Lan? Cagar budaya. Jadi kita nggak bisa renovasi, yang bisa kita lakukan hanya pengecatan. Berarti sebagian besar dari Asli. bangunan ini asli. Asli. Dari Dindingnya sama plafonnya. Bentuknya asli. Nggak boleh dirubah bentuknya. Ibarat paduan suara 1 nggak boleh, 2, 3 boleh di. monumen perang dunia kedua yang di sebelah itu dekatan sama gereja ini. Iya, karena sesuai sejarah ini dulu waktu Perang Dunia Kedua dikuasai oleh Jepang. Nah, waktu Sekutu serang, gereja ini kena bom. Itulah dia lubang bomnya. Tentara-tentara Jepang dikubur di sana. Dibangunlah monumen Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi itu kubur tentara Jepang itu. Kubur tentara Jepang. Iya, itu. Mau masuk di dalam. Misalnya tadi mengenai perawatan gereja di pengecatan atau apa itu sering nggak dilakukan? Ya, Karena kan ini bangunan tua. sering. Setahun sekali atau setahun 2 kali tergantung kebutuhan. Terus ini kan jadi salah satu apa tadi Ikon. ikon cagar budaya ini. Ada nggak kayak pengunjung datang ke sini atau kayak cuma orang-orang gereja? Oh, banyak pengunjung turis-turis baik lokal maupun luar, Cina, Jerman, Belanda. Yang jadi apa namanya? Yang membuat mereka tertarik mengunjungi ini apa biasanya dari yang mereka? Ya, gereja karena tuanya mereka masih lihat, wah masih ada gitu bangunannya. Bahkan lonceng tuanya masih ada. Berarti itu lonceng juga dari awal. Itu dia di sana 19 berapa ya 34 tuh. Oh itu. Itu di sudut sana. Loncengnya di mana lah? Itu di sudut sana tanpa kotak persembahannya juga masih asli itu. Coba lihat lonceng, coba foto Ya. lonceng tuanya sama kotak. Sekarang kan udah bentuk begini. Dulu sana tuh. Kenapa terjadi perubahan? Ya dulu kan ada gereja besar. Sekarang, tapi gereja sentrum sih itu dari dulu nggak berubah. Gereja besar ya sentrum berubah. Cuma dulu istilahnya gereja besar diubah dari gereja besar, gereja sentrum. Karena pusat penginjilannya di Manado ada di sini. Centrum Church and the World War II monument serve as a living archives, meticulously recording layers of history, mission,
domination, destruction, and rebirth. Through a post-colonial lens, we are compelled to ask, who holds the right to memory? Who authors the history of this place? And how can a location become a tool for negotiating power? The church, once an instrument of control, is now a sanctuary of hope. The monument, marking colonial scars, has become a point of reflection. We don't erase memory. Instead, we reread it from a perspective that amplifies local voice, moving beyond merely the narrative of the powerful. In the spirit of post-colonialism, we do not merely remember, we reread. Centrum Church and the World War II monument are more than just historical objects. They are open narrative of power, resistance, and identity formation. For places such as these do not simply stand, they speak.